Halo semuanya, ini adalah bagian kedua dari perjalanan kami ke Malang. Jadi sekarang saya ada di penginapan. Jadi setelah turun dari kereta, kita langsung ke penginapan untuk menaruh barang-barang sebelum kita lanjut lagi menuju ke pantai ya. Kami menginap 3 malam di Red Doors Near Malang Creative Center. 3 malamnya itu satu kamar kita kena 442.000 ya, tapi dapat diskon dari aplikasi Traveloka, jadi 2 kamar itu 790.000. Nah, di satu kamar itu ada satu queen bed ya, dan tentu saja fasilitas lainnya. Setelah kita menaruh barang dan sebentar beristirahat, sekitar jam 3 kami lanjut lagi perjalanan ke pantai Watu Leter yang berada di Malang Selatan. Perjalanan kita dari homestay menuju ke pantai Watu Leter akan memakan waktu 2 jam perjalanan. Itu rencananya, tetapi pada realitanya perjalanan memakan waktu sampai 3,5 jam teman-teman. Nah, kalau kalian lihat di sebelah kiri itu ada angkot biru, tulisannya AMG, itu trayeknya Terminal Arjosari sampai ke Terminal Hamid Rusidi. Dia lewat Mergosono dan Gadang. Angkot itu tadi ya beroperasinya setiap hari dari pukul 5 pagi sampai jam 9 malam. Dan lumayan banyak armadanya. Cuaca siang hari tadi di Kota Malang ketika kita tiba di stasiun Malang sampai ke homestay itu cerah banget, panasnya trik pol. Tapi ini mendung sekarang teman-teman. Buat teman-teman yang mau liburan di Malang, disarankan untuk menyewa kendaraan pribadi ya, seperti motor atau mobil, karena untuk ke wisata-wisata alamnya itu dari Kota Malang lumayan jauh. Bukan lumayan lagi sih, ini kayak dari Jakarta ke Anyer kali ya. Jadi harus pakai kendaraan pribadi teman-teman. Akhirnya turun hujan setelah mendung tadi, mendung banget. Akhirnya hujan juga. Nah, kalau kalian lihat di samping kiri kanan kita ya, itu banyak perkebunan ya, itu perkebunan tebu. Ya, jadi kalau Malang itu terkenalnya sama perkebunan tebu dan pabrik gulanya, teman-teman. Jadi di masa kolonial dulu ada 2 pabrik besar yang jadi ikon Malang, yaitu pabrik gula Kebon Agung dan pabrik gula Krebet. Nah, ini kita papasan dengan truk pengangkut tebu, teman-teman. Tapi kalau di masa kolonial, tebu itu diangkut menggunakan tram. Nanti jalur tram itu udah tersambung sama jalur kereta yang akan membawa tebu-tebu tersebut ke pabrik-pabrik gula yang ada di Jawa untuk kemudian diolah dan kemudian diekspor lewat pelabuhan-pelabuhan yang ada di Pulau Jawa. Seperti itu, teman-teman. Ini kita udah pesimis banget bisa dapet sunset ya di pantai. Ini sampai pantai sebelum maghrib aja syukur ya, karena maghrib di Jawa Timur itu lebih cepat daripada di Jakarta. Seperti itu. Makanya ya udah, kita bawa santai aja dalam perjalanan, teman-teman. Untuk teman-teman yang mau lewat jalan yang lebih nyaman, sebenarnya lebih enak lewat Turen ya, via Turen. Tapi dia agak muter jalurnya, hanya saja jalanannya lebih lebar. Kalau ini jalanannya lebih sempit. Kita ngikutin maps aja sih, karena maps itu kan nunjukin jalur yang paling cepet ya.
Tapi ini asli jalanannya sempit. Buat yang nggak terlalu pro dalam hal mengemudi mobil, saya saranin sih lewat jalur turen aja. Karena kita pulangnya tuh lewat jalur turen tuh. Dan itu jalurnya lebar, walaupun tetap kiri kanannya hutan ya. Tapi jalurnya lebih lebar dan saya rasa lebih aman ya untuk berkendara kalau misalkan nggak terlalu pro ya dalam membawa mobilnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sebelah kanan ya. Itu pemandangannya sangat megah ya. Sebenarnya itu ada perkebunan sawit, teman-teman. Ya. Jadi ya seperti itulah pemandangan sepanjang perjalanan ke Malang Selatan ya, dari kota Malang. Karena jalanannya kecil, makanya kita harus gantian sama pengendara-pengendara lain sepanjang perjalanan. Jadi untuk ya saling toleransi aja ya. Jangan lupa selalu dahulukan yang nanjak duluan, teman-teman. Iya, jadi kalau kata teman saya yang nyetir ya, jalan kayak gini tuh lebih enak bagi dia. Karena kenapa? Karena menghindari dari kantuk. Karena kalau lurus doang ngantuk katanya. Tapi saya sebagai penumpang deg-degan ya, nggak bisa saya nih. Sebenarnya di Malang Selatan ini berderet pantai-pantai yang cantik ya teman-teman ya. Ada pantai, selain pantai Watu Leter ya, ada pantai tiga warna juga. Tapi kalau untuk pantai tiga warna ini masuk wilayah konservasi, jadi kalian harus reservasi terlebih dahulu di web mereka. Ini saya lupa udah masuk wilayah mana, tapi yang pasti udah setengah perjalanan itu turun kabut teman-teman. Jadi kabutnya tuh benar-benar tebel, yang literally tebel. Terus udaranya pun juga lebih dingin daripada kota Malang. Bahkan pas kemarin ke Batu juga itu lebih dingin daripada Batu. Jadi daerah sini tuh lebih dingin daripada, mungkin ini daerah paling dingin ya di Malang ya teman-teman.
Nah, bisa dilihat makin lanjut kita jalan itu jarak pandangnya juga makin berkurang, teman-teman. Ya, saya nggak tahu nih ini yang tahu daerahnya bisa komen-komen mungkin ya. It's not your time. Parah banget ini kabutnya deh. Kita menumpang aja. Deg-degan nih. Berhenti dulu, berhenti. Akhirnya kita keluar dari kabut-kabut tebal tadi, teman-teman. Saya kira kita akan tembus ke kota Saranjana ya, tapi enggak. Ternyata enggak. Jadi kita masih di jalan yang sama menuju ke Pantai Watuletter di Malang Selatan. Masih mendung cuacanya. Tidak mungkin dapat sunset ini kita. Jadi ya udahlah, yang penting kita sampai dulu ke sana. Ya syukur-syukur masih bisa foto-foto lah, ya bisa take video di Pantai Watuletter. Untuk teman-teman yang saya nggak mau naik kendaraan pribadi tapi tetap mau mengeksplor nih pantai-pantai di Malang Selatan ya, itu teman-teman bisa aja naik Damri dari Kota Malang menuju ke Sendang Biru. Nanti akan berhenti di tempat pelelangan ikan Pantai Sendang Biru. Dari situ teman-teman bisa nyebrang ke Pulau Sempu atau bisa juga naik ojek ya, cari aja ojek di sekitar Pantai Sendang Biru ke pantai-pantai Malang Selatan yang sebenarnya jaraknya berdekatan. Nah, kita ini udah masuk ke area Pantai Watuletter ya. Jadi masuk ke dalamnya lagi itu sekitar 1 kiloan. Ya, jadi 1 kilo. Nanti akan ada gerbang tiket. Jadi kita akan bayar tiket di gerbang tersebut. Tapi itu gerbangnya lebih masuk lagi ke dalam area pantainya. Jadi kalau gerbang yang ini nih,
Ini tuh gerbangnya kosong kayaknya. Kayaknya udah pindah gitu. Jadi dulunya gerbangnya di situ, terus pindah ke lebih ke dalam. Seperti itu, teman-teman. Motor. Nah, di depan itu yang bangunan warna biru adalah pos tiketnya atau gate-nya nih, gate untuk masuk ke Pantai Watu Letter yang ternyata dia 24 jam ya bukanya, teman-teman. Bapak-bapaknya tuh. Bilang aja sebentar doang. Sudah tutup ya, Pak? Masih buka tutup? Iya, jadi seperti inilah Pantai Watu Letter ya. Walaupun sudah maghrib, ini maghrib ke pantai. Tapi asli pasirnya lembut banget, pasirnya halus. Bisa dilihat di sana mendung, ya mendung banget. Ya, situ ombaknya udah besar tapi masih surut, airnya masih surut, belum sampai ke sini. Wow. Di sini juga bisa camping ternyata, di situ bisa camping ya. Tapi nggak tahu harganya berapa ya camping. Dan ini pantainya 24 jam, jadi bisa masuk kapanpun. Penjaganya juga ramah ya. Tadi sih dapat botol kemasan, air botol kemasan. Selain itu juga di sini ada kayaknya sih ini bakal pasang ya. Pasangnya sampai sini kayaknya. Tapi melihat dari pasirnya sih, ya, melihat dari pasirnya, ini nggak akan pasang sampai sini. Ya pasang juga cuma sampai situ buat batuan ini nih. Ini sampai menutupi batuan ini aja sih. Wow, itu teman-teman bisa lihat ada kapal Nabi Nuh. What the hell? Bisa-bisanya dia naruh kapal di situ ya, keren. Ya, ini sudah lewat senja ya, malah menuju malam ini kita menelusuri pantai, semplungin kaki ke air dulu kali ya, semplungin kaki ke air dulu dah, penting kan nggak di tengah, semplungin dulu ke air. Di sebelah sana ombaknya gede banget. Tuh teman-teman, sebelah sana ombaknya gede. Airnya bening. Bening banget airnya. Asli airnya bening banget. Tuh. Ya. Ini karena kita liburan kejar tayang ya. Malamnya kita langsung ikut open trip ke Bromo, teman-teman ya. Jadi istirahatnya cuma 2 jam doang. Oke, kita naik ke jeep. Jadi kalau kita ikut open trip itu nanti kita akan dijemput dengan mobil biasa dari penginapan kita. Kemudian nanti akan di drop di meeting point jeepnya. Sebelum ke Sunrise Point tadi kita harus istirahat dulu di peristirahatan tadi, menunggu jeep-jeep yang belakangan. Kemudian sambil nunggu itu kita bisa pesan-pesan teh anget, kopi anget, atau mie ya.
Tentu saja harganya harga gunung ya teman-teman. Terus habis itu baru kita ke Sunrise Point. Nah di Sunrise Point ini agendanya adalah ngelihat sunrise tentunya. Selain ngelihat sunrise, kalau OT itu kita foto-foto ya sama fotografer. Jadi walau weekday teman-teman, Bromo ini tetap menjadi wisata primadona di Malang. Buktinya weekday pun tetap ramai ya yang datang hari ini. Ini sampai ke atas, ramai sampai ke atas. Ya, demi sunrise. Iya teman-teman, kita sekarang udah jam 7, kita harus pindah kalau open trip itu. Setelah kita nyari sunrise, kita pindah ke Lembah Widodaren untuk foto di atas jeep teman-teman. Tadi bukit apa Pan namanya Pan? Tadi ini bukit apa namanya? Nah itu pokoknya bukit itu namanya. Itu tempat ngeliat sunrise. Dulu saya King Kong Hill, tapi katanya udah enggak lagi. Sekarang pindah spot. Iya. Mau ke WC dulu kan? Dekat WC. Kita yang oranye ya? Mana? Loh. Itu iya gak? Iya, kan kita doang yang oranye. Awas. Kenapa? Nanti kita tunggu situ aja. Iya. Waduh. Tuh ada toilet, mau ke toilet sini. Toiletnya mau di sini apa di sana? Tuh ada. Yuk. Toilet di sini sekedar informasi ini 5.000 mau buang air kecil maupun buang air besar teman-teman. Ya. Jadi sekarang kita ada di Lembah Widodaren, anjay, Lembah Widodaren Pan. Apa namanya itu? Bukit itu tadi kita pas sunrise itu di atas itu tadi. Di atas itu. Ya di antara situlah. Nah, yang dimaksud Bukit Widodaren adalah yang itu. Ya, Lembah Widodaren. Ini saya lupa di gunung apa namanya nih. Ya, agenda open trip kalau misalkan kita open trip ya, agendanya adalah foto di atas jeep kalau untuk open trip teman-teman. Jadi beginilah pemandangan di Lembah Widodaren. Kalau kali ini nih, karena udah kelelahan kali ya ke pantai kemarin, terus istirahat cuma 2 jam. Jadi kita udah agak habis energinya untuk foto-foto ya. Jadi kita nungguin orang lain yang foto-foto. Beginilah kesibukan dari berbagai macam peserta open trip di Lembah Widodaren. Ya, semua agendanya sama, yaitu berfoto teman-teman. Karena kan sekarang ini berfoto atau foto di tempat liburan itu kan menjadi kebutuhan pokok ya. Itu Lembah Widodaren di situ, Lembah Widodaren. Ini juga nih semua ya. Ini semua adalah bekas dari letusan Gunung Bromo Purba mungkin. Iya, ya kayaknya iya ya.
Ini saya lupa gunungnya gunung apa nih. Tapi bisa didaki katanya sih. Saya lihat di YouTube. Sekarang kita ada di Bukit Teletabis. Ya, spot foto Bukit Teletabis. Dimana ini akan jadi spot foto terakhir dan menjadi tempat untuk peserta open trip biasanya makan ya. Ada makan bakso di situ. Tapi pasir mulu, men. Aduh. Oke dah. Ntar aja. Tapi pemandangannya seperti ini, teman-teman. Jadi itu saja perjalanan kita di hari pertama di Malang. Hari pertama dan hari kedua di Malang ya. Kita akan lanjut di hari ketiga, di mana kita akan explore Batu, teman-teman. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton.